Di tahun yang baru ini dengan dana 6 jutaan udah dapet laptop yang bagus teman-teman. Dan juga nggak cuma laptopnya aja, tapi fitur-fiturnya juga kita bisa dapat banyak. So, daripada penasaran langsung aja kita simak videonya. Asus VivoBook Go 14, salah satu laptop mainstreamnya Asus yang punya harga terjangkau. Gak cuman itu, dia juga menawarkan fitur-fitur yang bisa kalian nikmatin. Kalau gue bilang sih laptop ini cocok banget untuk para pelajar atau kalian yang cari laptop dengan dana yang terbatas. Soal desain, Asus VivoBook Go 14 ini punya desain yang ringkas, simple, dan masih loh kelihatan premium walaupun berbahan dasar polikarbonat atau plastik, tapi dengan coating warna silvernya ini kelihatan kayak pakai bahan metal. Tingkat durabilitasnya juga boleh dicoba loh ya, atau nggak boleh diadu lah, karena ini pas gue pegang langsung ya, bahannya ini berasa kokoh, engselnya juga kuat, dan dia bisa ditekuk sampai 180 derajat. Dan uniknya lagi, laptop yang katanya murah ini sudah melewati tes military grade 810H gitu ya. Jadi untuk durabilitasnya ini sudah sangat perfect gitu ya, untuk di laptop harga 6 jutaan. Gokil. Oke, untuk mobilitasnya juga dia nggak repot ya, untuk dibawa kemana-mana juga masih aman karena beratnya cuma 1,3 kg aja. Untuk dimensinya juga tipis di 1,7 cm. Dan lagi-lagi gue saranin banget untuk pelajar ya, karena kasihan tuh kalau dikasih laptop berat gitu, yang ada tumbuhnya ke samping bukan ke atas gitu ya, jadi iklan minyak ikan gitu. Dan poin penting yang harus kalian tahu, ini adapternya itu punya ukuran yang kecil, nggak kayak brand lain yang punya dua gitu ya, ada kabel power sama adapter. Tapi Asus VivoBook ini punya adapter yang ringkas kecil kayak charger HP. Ini ukurannya 45 watt. Ini brand lain bolehlah ditiru ya dari Asus ini, karena detail kecil kayak gini tuh bisa jadi poin plus di mata konsumen. Dan kalau tadi kita ngomongin soal adapter, ketahanan baterai laptop ini sudah sampai di 7 jam dengan skenario browsing dan ketik-ketik biasa. Jadi jelas irit ya. Dan karena juga kebantu sama spek prosesornya yang base-nya itu emang hemat daya. Dia memakai AMD Ryzen 3 7320U 4 core 8 thread, dan ini merupakan prosesor yang canggih dengan fabrikasi 6 nanometer. Jadi bikin laptop ini hemat daya tapi tetap bisa ngebut gitu. Dan gue juga sempat ngetes Cinebench R23 dengan skenario best performance ya, settingan di laptopnya. Dapat poin di 4577 di bagian multicore dan 1122 poin di single core-nya. Kalaupun kita setarain ya, walaupun gak apple to apple, ini udah agak melewati Core i5 yang generasi ke-10, laptop yang ujungnya G7 gitu. Jadi cukup kenceng lah kalau kalian mau dipakai lah. GPU-nya dia integrated memakai AMD Radeon Graphics ya. Menurut gue ini juga sudah cukup untuk dipakai browsing, kerja aplikasi Office yang untuk pelajar. Maksudnya adalah PowerPoint, Word ini udah oke. Tapi kalau kalian buka Excel yang gede gitu ya, gue sih nggak rekomendasi untuk pakai yang Ryzen 3. Mending naik ke Ryzen 5 ataupun Core i5 aja. Untuk RAM-nya dia sudah pakai DDR5 dengan ukuran 8GB. Untuk storage-nya juga 512GB, NVMe generasi ketiga, dan ini kencang juga, speednya di 1700-an. Bukan kencang sih, tapi ya oke lah. Dipakai multitasking ini udah pasti nggak lemot. Nah, kita sekarang ke layarnya teman-teman. Ini nggak ada dikurang-kurangin ya, walaupun laptop 6 jutaan kita sudah dapat panel layar IPS 14 inci dengan resolusi Full HD. Dan kalau kalian perhatiin juga bezel kiri kanannya itu sudah tipis gitu. Jadi dibandingin sama laptop yang zaman dulu yang masih gede-gede, laptop ini juga kelihatan tipis. Sekilas kelihatan kayak laptop harga 8 jutaan ke atas. Jadi cukuplah untuk browsing ataupun nonton film juga enak. Tapi kalau mau dipakai untuk editing profesional, saran gue sih ya mending cari laptop yang lain gitu kan. Untuk kameranya dia ada di atas ya dengan resolusi 720p, ya aman lah buat dipakai meeting online ataupun video call. Dan enaknya lagi dia ada penutup fisiknya. Jadi Asus kasih penutup fisiknya di bagian atas, bisa kalian slide untuk menutup kameranya. Jadi semakin lebih tenang gitu ya, nggak khawatir ada hacker yang nge-hack kamera kalian gitu. Terus untuk keyboardnya, nah ini keyboard dari Asus VivoBook ini emang sudah khas gitu ya. Kita bisa lihat di bagian enternya itu ada kayak strip-strip racing gitu. Dia juga sudah backlit, dan Asus menamai keyboard ini yaitu Asus ErgoSense Keyboard. Jadi ada fitur kenyamanan sendiri untuk memakai keyboard ini. Dan
laptop 6 jutaan ini ada fingerprintnya teman-teman di bagian trackpadnya. Dan walaupun laptop ini tipis dan ringan, I/O portnya juga menurut gue udah lumayan lengkap ya. Di bagian kanan terdapat DC in, HDMI, USB Type-C udah ada, dan combo audio jack. Saya di sebelah kiri ada satu USB Type A. Oke, tadi gue udah bahas spesifikasi dan fitur-fitur laptop ini. Untuk harganya sendiri dia ada di angka 6 jutaan aja. Kurang murah apalagi teman-teman. Sudah dapat Windows 11 ya, dan juga Office Home Answer dan permanen, semuanya ori, garansi juga 2 tahun dari Asus gitu ya. Kalian bisa dapatkan laptop ini di toko offline kita di Jabodetabek ataupun toko online-nya di segala macam marketplace itu ada. Kalau kalian malas carinya, ada di deskripsi linknya, kalian klik aja gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like video ini jika kalian suka, terus komen kalau kalian mau kasih masukan ataupun request next kita bakal review laptop apa gitu ya. Jadi saya Wisnu pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.